wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini kita akan memperkenalkan sebuah video pembelajaran teks deskripsi bagi kelas 8 SMP. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Kak Dia dengan NIM akhiran 023, kedua ada Kak Cornelita dengan NIM akhiran 027, ketiga ada saya Kak Titi dengan NIM akhiran 031, dan keempat ada Kak Alberti dengan NIM akhiran 040 yang akan membersamai anak-anak untuk menyelami lebih jauh mengenai teks deskripsi. Adapun pada teks deskripsi kali ini, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran teks deskripsi sebagai berikut. Anak-anak, pembelajaran kali ini kita pada fase D kelas 8, yaitu elemen membaca dan memirsa. Bunyi capaiannya, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Perlu digarisbawahi bahwa teks yang kita ambil yaitu teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama ada peserta didik mampu menggali informasi penting dalam teks deskripsi. Kedua, peserta didik mampu menemukan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu membuat teks deskripsi berdasarkan gambar yang sesuai. Lanjutnya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran juga ada 3. Pertama, peserta didik dapat menggali informasi penting berupa pengertian, struktur, dan jenis-jenis dalam teks deskripsi. Kedua, peserta didik dapat menemukan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks deskripsi sesuai gambaran yang sesuai. Nah, itu tadi adalah CP, TP, dan IKTP. Selanjutnya, anak-anak sudah tahu tentang teks deskripsi belum? Teks deskripsi teks yang seperti apa sih? Apa saja struktur, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi? Kemudian, bagaimana cara menulis dan contoh teks deskripsi yang benar? Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Nah, pada pengertian kali ini akan disampaikan oleh Kak Dia. Kepada Kak Dia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih teks deskripsi itu. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan jelas terkait tempat, objek, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca itu seakan-akan merasakan secara langsung apa sih yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Lalu juga Sujanto 1998 menjelaskan bahwa deskripsi merupakan paparan tentang persepsi yang ditangkap oleh panca indera. Dengan kita melihat, mendengar, mencium, dan merasa melalui alat-alat indera manusia, dan dengan panca indera itu kita dapat menghayati serta dihayati oleh orang lain. Nah, itu tadi mengenai pengertian dari teks deskripsi. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Apa saja sih dari struktur teks deskripsi ini? Baiklah, langsung saja pada struktur kali ini akan disampaikan oleh Kak Cornelita. Kepada Kak Cornelita dipersilahkan. Selanjutnya mengenai materi struktur teks deskripsi. Nah, apa aja sih strukturnya? Ada yang pertama judul. Nah, judul ini merupakan bagian awal atau inti sebelum membuat teks deskripsi. Judul ini harus mengandung 3 bagian. Yang pertama provokatif, menarik, dan dapat ringkasan sebuah judul tersebut. Dan judul ini harus mempunyai daya tarik sendiri
serta makna yang tersirat dalam penulisan teks deskripsi. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi berupa bagian pemaparan awal ataupun identitas sebuah objek ataupun seseorang. Yang ketiga ada klasifikasi berupa penyusunan kaidah ataupun bagian-bagian yang lebih rinci. Dan yang ketiga berupa deskripsi bagian, pemaparan lebih luas atau pemaparan lebih umum mengenai objek ataupun seseorang yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir, yaitu keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa pendapat ataupun kesan. Kesimpulan ini juga bersifat opsional, jadi wajib ada ataupun tidak. Sekian pemaparan mengenai struktur teks deskripsi. Itu tadi mengenai struktur teks deskripsi. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Pada ciri-ciri ini akan disampaikan langsung oleh Kak Albertin. Kepada Kak Albertin dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Adapun ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada menjabarkan atau melukiskan atau menggambarkan sebuah objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Yang kedua yaitu penggambaran yang dilakukan secara jelas yang melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, serta perabaan. Dan yang ketiga yaitu memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir yang keempat yaitu banyak ditemukan frasa atau kata-kata yang maknanya ada kata sifat atau kata keadaan. Itu tadi merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, itu tadi mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Pada jenis-jenis kali ini akan disampaikan oleh Kak Dia. Kepada Kak Dia dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis dari teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, objektif, dan yang terakhir adalah spatial. Teks deskripsi subjektif merupakan teks yang menggambarkan objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Lalu ada teks deskripsi objektif, yang mana suatu teks berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu teks deskripsi spasial, berupa objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Itu tadi mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi ini ada 6 ya. Yang pertama ada rujukan kata. Rujukan kata merupakan satu kata merujuk pada kata lainnya yang memperlihatkan keterkaitan. Contohnya berhubungan dengan kata ganti kepunyaan, orang, dan penunjuk. Terus kaidah kebahasaan kedua yaitu kata berimbuhan. Pada kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang mendapat awalan prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Contohnya menari. Nah, kata dasarnya yaitu tari. Berbahasa, kata dasarnya bahasa, dan lain sebagainya. Terus kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi atau kata penghubung. Pada kata konjungsi ini yaitu kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, atau klausa seperti konjungsi dan, terus konjungsi tetapi, dan sebagainya. Terus ada keempat yaitu kelompok kata atau frasa. Pada kaidah kebahasaan ini adalah kumpulan kata atau lebih yang tersusun dari kata-kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya sepatungan, tak benda. Terus kaidah kebahasaan kelima yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kaidah bahasa Indonesia ini merupakan bagian dari kata baku. Contohnya yaitu sumber utamanya ditentukan pada KBBI. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi baik lisan maupun tulisan, sedangkan tidak baku sebaliknya. Jadi kata tidak baku itu kata yang digunakan dalam sehari-hari. Terus kaidah kebahasaan yang keenam atau terakhir yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital
dan tanda baca. Baik, itu tadi mengenai kaidah kebahasaan. Selanjutnya yaitu cara penulisan teks deskripsi. Pada cara penulisan kali ini akan disampaikan oleh Kak Cornelita. Kepada Kak Cornelita dipersilahkan. Selanjutnya mengenai cara menulis teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek secara luas dan detail, baik objek yang tidak bisa digapai oleh siswa secara lebih realita. Dan di sini objek digambarkan harus secara realita pun real, sehingga siswa dapat berimajinasi atau berkreasi dalam pikirannya mereka. Nah, itu tadi mengenai kaidah kebahasaan. Selanjutnya yaitu contoh dari teks deskripsi. Anak-anak bisa lihat di barcode. Jadi anak-anak bisa scan. Nah, di situ ada contoh dari teks deskripsi dan strukturnya. Jadi di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media APBUDes. Terdapat gambar puzzle, kardus bekas, kertas sampul, amplop dan kertas origami, double tip, lem kertas dan penggaris, gunting dan cutter, alat tulis, hiasan pita, dan berikut langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, membuat bingkai puzzle dengan kardus bekas sesuai ukurannya. Lalu tambahkan kedua bekas sesuai pinggiran bingkai dengan ukuran menyesuaikan ukuran gambar puzzle. 3. Gambar yang telah di-print ditempelkan. Yang keempat, dipotong-potong kardusnya yang telah berpola. Yang kelima, menempelkan media pembelajaran berupa pola puzzle ke bingkai yang telah dibuat. Yang keenam, puzzle yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam amplop dan diberi nomor. Yang ketujuh, membuat nomor undian untuk pembagian kelompok bermain puzzle dan soal yang harus dikerjakan. Lalu ke-8, media pembelajaran puzzle siap digunakan dalam proses pembelajaran pada materi teks deskripsi. Halo, kali ini kami akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang menggunakan media puzzle dan bernama ABLDES. ABLDES itu adalah ayo bermain dan belajar puzzle teks deskripsi. Langkah yang pertama yaitu anak-anak bisa membuat kelompok sejumlah 4 kelompok secara acak anggotanya. Lalu setiap perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil undian yang sudah kami buat. Misalnya ini dapat kertas putih, yang artinya kertas putih apa? Perintah atau arahan. Nah, untuk perintahnya berupa tentukan struktur dari teks deskripsi yang dibuat. Lalu jika mengambil kertas berwarna pink yang isinya nomor, anak-anak nanti mengambil amplop yang warna pink untuk amplop nomor 4. Nah, untuk amplop nomor 4 ini berisi puzzle yang sudah kami susun juga. Nah, anak-anak nanti tinggal mengambil puzzle-nya dan menyusun sesuai dengan ini ya tempatnya. Sampai gambarnya betul ya teman-teman dan anak-anak. Seperti ini. Nah, apabila sudah jadi, nanti setiap kelompok bisa membuat deskripsi sesuai dengan gambar atau objek yang sudah disusun puzzle-nya itu. Di kertas folio sudah kami sediakan Sesuai dengan arahannya juga. Lalu mencari tugas struktur dari teks deskripsinya. Nah, strukturnya dijelaskan juga. Setelah sudah mengerjakan teks deskripsi, teman-teman dan anak-anak bisa mengisi evaluasi yang sudah kami berikan melalui scan barcode di Google Form. Sekian video pembelajaran untuk kelas 8 SMP mengenai teks deskripsi menggunakan media puzzle bernama Abasi. Ayo bermain dan belajar puzzle dengan teks deskripsi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan pemahaman bagi anak-anak di siswa kelas 8 juga.
serta menjadi referensi bagi tenaga pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.